Assalamualaikum Bu Esti. Waalaikumsalam Bu Evi. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Esti? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Wajahnya sudah ceria begini hari Sabtu sesuai dengan baju yang digunakan. Iya, secerah hati. Iya. Kondisi hujan ya kemarin Bu Esti. Tadi berangkat ke sekolah aman? Aman, alhamdulillah aman. Cuaca baik. Selamat perjalanan sampai di sekolah. Iya, soalnya kan kemarin hujan terus ya. Iya. Baik Bu Esti, sesuai jadwal bahwa minggu depan kita itu di sekolah kita akan melaksanakan supervisi akademik ya, dimana saya ditugasi kepala sekolah untuk melakukan supervisi dan melakukan observasi di kelasnya Bu Esti. Iya. Nah, tapi sebelumnya kita akan melakukan percakapan prasupervisi pada hari ini ya, saat ini. Nah, mungkin pada percakapan ini mungkin bisa membantu atau saya bisa mengetahui persiapan Bu Esti untuk pembelajaran ke depan itu seperti apa. Iya. Nah, bagaimana Bu Esti? Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Nah, Bu Esti, apa nih kompetensi yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan minggu besok itu? Untuk kompetensinya itu bisa menerapkan kemanetan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tapi yang menerapkan kemagnetan ya untuk kehidupan sehari-hari dan pemanfaatannya. Oke, luar biasa. Mata pelajaran IPA ya, IPA ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini untuk kelas berapa Bu Esti? Ini untuk jadwal kelas 92. 92 ya. Berapa jumlah siswanya? 20 orang. 20 orang. Oke, sudah ideal ya. Iya, ideal. Anak-anak seperti itu nanti bisa diatur. Nah, Bu Esti, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan prasupervisi pada kali ini? Untuk kali ini, untuk hari ini itu prasupervisinya saya akan menentukan strategi ya, apa nanti yang akan saya buat nanti di kelas dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan apa yang saya sudah susun di rencana pembelajaran. Oke. Jadi nanti di akhir percakapan ini Bu Esti ingin berhasil ya tahapan-tahapan apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nanti. Oke. Nah, harapan Bu Hesti, dari harapan Bu Hesti tersebut, apa sih tujuan pembelajaran ya yang akan Ibu berikan pada kompetensi yang akan Ibu ajarkan pada minggu depan itu? Ya, di tujuan pembelajaran itu saya mengharapkan peserta didik bisa menentukan garis gaya magnet. Yang bagaimana garis gaya magnet itu. Terus yang kedua dapat menggambar pola garis gaya magnet tersebut. Itu yang bisa di. Jadi ada dua ya, Iya. ada dua tujuan pembelajaran untuk pertemuan minggu besok ini ya. Nah, Bu Esti, metode apa yang akan Ibu Esti gunakan pada pembelajaran tersebut? Yang saya gunakan itu discovery learning. Discovery learning. Dibarengi dengan diskusi. Karena setelah dalam pengamatan, setelah pengamatan itu kan didiskusikan hasil pendapat masing-masing. Iya. Nah, kira-kira langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa Bu Esti? Kalau pada langkah pembelajaran discovery learning itu yang pertama tentang kita menentukan dulu, mengarahkan siswa ke arah tujuan pembelajaran yang tadi. Yang pertama kita memberikan sedikit materi, garis besarnya saja tentang
materi tentang materi kemandirian dan pemanfaatannya yang terfokus di tujuan pembelajaran, menentukan pola garis gaya magnet. Yang kedua, diadakan percobaan. Ya, percobaan. Saya bagikan nanti LKPD, alat dan bahannya, serbuk besi, magnet batang, kertas HPS yang akan mereka gunakan dalam percobaan. Yang ketiga, saya memantau peserta didik setelah sebelumnya sudah dibentuk kelompok. Saya memantau peserta didik di dalam kelompok tersebut. Yang berikut, saya akan memberikan pengarahan atau penguatan di dalam masing-masing kelompok itu. Yang terakhir, membuat kesimpulan bersama dan refleksi. Wah, luar biasa nih rencananya Bu Esti. keren. Nah, kan dari penjabaran yang Ibu sampaikan tadi, selama kira-kira mungkinkah ada kendala yang akan Ibu temui dalam mengaplikasikan metode pembelajaran tersebut? Iya, kalau pengalaman saya dalam berapa tahun kemarin kan dengan materi yang sama ini, di dalam pembelajaran itu sering anak-anak siswa itu belum memahami apa yang nanti dilakukan ini. Setelah dikasih gambaran, setelah dijelaskan tahap-tahapan apa yang mereka bisa lakukan di dalam percobaan, mereka sudah bisa memahami, bahkan melakukan pengamatan dengan percobaan serbuk besi dengan batang magnet, dan bisa membuat kesimpulan sendiri. Jadi anak-anak butuh ini ya, penjelasan ya. Di tengah-tengah diskusi mereka belum paham itu kendalanya ya, sehingga Bu Esti perlu penjelasan di awal ya. Ya, terus yang berikut di dalam kendalanya itu biasanya kita sudah berupaya semaksimal mungkin bisa baik dalam situasi saat itu, pembelajaran saat itu, tapi ada saja mungkin yang bisa di dalam prosesnya ada yang terlewati. Ada yang harusnya saya berikan tidak bisa. Saya mungkin lupa atau atau sudah adanya situasi anak-anak, ada yang ribut, ada yang jadi kan bisa mengganggu konsentrasi di saat pembelajaran. Iya, kadang memang ini ya apa yang sudah direncanakan ternyata tidak sesuai dengan apa ini ya sudah disiapkan. Kita sudah betul-betul menyiapkan nih, ternyata di tengah lapangan kondisinya berbeda, lain lagi ceritanya. Oke. Baik. Nah, biasanya Bu Esti ya, kan Bu Esti tadi sudah menceritakan kendala yang Ibu alami. Nah, biasanya Bu Esti itu mengatasinya dengan seperti apa? Dengan cara apa? Kalau di saat pembelajaran ya, sudah waktu pembelajaran berlangsung, ketika saya memberikan sudah masuk pada materinya itu, saya hanya memberikan garis-garis besarnya. Kemudian setelah itu kan dibagi kelompok. Nah, jadi mereka kerja dalam kelompok. Nah, di dalam kelompok itu saya bisa pandu mereka berpikir tentang pendapat mereka masing-masing dalam kelompok itu tentang hasil pengamatan tersebut. Dan yang berikut, ketika belum ada kelompok yang belum paham, disitulah saya bisa pandu mereka untuk menjelaskan yang begini sesuaikan dengan perintah LKPD yang saya sudah paham. Jadi pahami dulu baru dikerjakan. Jadi Bu Esti ini harus ekstra keliling ya nantinya kalau ada kendala-kendala tersebut per kelompok begitu ya. Iya, luar biasa. Bu Esti ini kan sudah mengajarnya sudah lama ya. Berapa tahun Bu Esti sudah mengajar? 12 tahun. Sudah 12 tahun ya. Wih, memang Ibu senior. Nah, pastinya ini
kemampuan Bu Hesti dalam mengatasi setiap masalah atau permasalahan di kelas seperti tadi itu kayaknya sudah mumpuni. Nah, cuman kalau boleh tahu nih ya, kalau dari skala 1 sampai 10, nah kemampuan Bu Hesti tersebut itu tuh saat ini di saat ini tuh posisinya kira-kira ada di nomor berapa? Saya itu di posisi skala 7. Skala 7 ya? Skala 7. Kenapa? Kenapa saya kasih di skala 7? Karena di dalam pembelajaran itu belum semuanya bisa di apa yang saya sampaikan, belum semuanya anak-anak siswa bisa pahami dengan betul. Kenapa saya kasih di skala 7? Itu alasannya belum dipahami, dan yang menentukan adalah hasil akhir. Ya. Bagaimana hasil akhirnya anak-anak selama ini, Mas? Kalau di hasil akhir itu kan ketika kita memberikan setelah pembelajaran kan ada refleksinya. Saya bisa menilai anak-anak ternyata di dalam evaluasi itu belum semuanya bisa paham. Kalau misalnya dalam materi kemanitan mereka belum bisa paham tentang materi itu. Yang sebagiannya, yang lainnya sudah memahami betul apa yang dan yang berikut juga mungkin biasanya kan anak-anak bisa Bu, terlalu cepat, terlalu apa begitu, terlalu cepat mengajarnya Bu, terlalu ini. Di situ juga saya bisa mengoreksi diri. Oh, berarti mungkin saya akan rubah strateginya lagi, kedepannya akan saya rubah seperti itu. Jadi ada refleksi ya setiap kali melakukan praktik pembelajaran selama ini begitu ya. Oke, rencana mau dinaikkan Bu Hesti kedepannya mau sampai berapa ini skalanya? Kalau bisa sih sampai skala 10. Sampai 10 ya? Sampai tuntas. Iya, sampai mereka bisa paham semuanya. Semoga bismillah amin ya. Bismillah amin. Ya. Oke, luar biasa Bu Hesti. Nah Bu Hesti, untuk besok ya, tujuan pembelajaran besok. Nah, kan tadi sudah menyebutkan kendala-kendala dan lain sebagainya. Apakah Ibu Hesti yakin akan bisa mengatasinya? Insya Allah bisa teratasi dengan adanya kerjasama antara guru saya dengan siswa dalam hal pembelajaran nanti, dan bimbingan saya sebagai guru terhadap siswa yang saya sudah bagi. Nanti kan pembelajarannya dibagi per kelompok. Oke, ada kolaborasi ya, gitu ya. Itu yang kita mesti. Nah, oke, baik. Nah, sebenarnya nih untuk kegiatan yang supervisi besok ya minggu depan itu area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa? Artinya fokusnya apa pada materi itu yang ini capai? Area pengembangannya itu saya mengharapkan siswa itu bisa berpikir kritis dalam mengamati hasil percobaan itu dan bisa menyimpulkan sendiri ya dalam hasil pengamatan yang mereka sudah lakukan. Oke ya, jadi ada dua ya. Anak-anak bisa berpikir kritis dan anak-anak bisa membuat kesimpulan. Jadi mereka berlatih komunikasi gitu ya. Ya luar biasa, sesuai dengan kompetensi abad 21 ya. Salah satunya communication. Luar biasa. Berpikir kritis juga begitu ya. Terus Ibu tadi juga menyebutkan ada kolaborasi juga. Jadi Bu Hesti sudah menerapkan ini kemampuan abad 21. Luar biasa. Nah sekarang nih untuk rencana pembelajaran nanti, strateginya seperti apa yang telah Ibu siapkan? Strategi yang saya sudah siapkan itu tentang apa? Saya sudah membuat RPP-nya. Saya sudah membuat sesuai tahapan-tahapan metode discovery learning. Metodenya pakai discovery. Terus saya nanti anak-anak saya bentuk dalam kelompok, dan di dalam kelompok itu sih saya bagi yang kemampuannya bolehlah, IQ-nya boleh bisa
disebarkan di kan bisa nanti 4 kelompok ini. Ya, ada tutor sebaya Iya, nantinya ya, tutor Bu Esti, sebaya ya? di dalam kelompok itu. Oke, jadi nanti bisa membantu teman-temannya yang Iya. kurang mampu begitu. Yang ada di kelompoknya. Baik, baik, baik. Nah, itu dari pembelajaran yang akan Bu Esti berikan, ukuran keberhasilan kegiatan pembelajarannya itu apa ukuran keberhasilannya Bu Esti? Ukuran keberhasilannya itu nanti saya akan berikan setelah pembelajaran ya. Ukuran keberhasilannya saya akan melihat yang pertama di dalam mereka mengerjakan itu kan aplikasi LKPD. Jadi mereka membuat kesimpulan dengan hasil pengamatan sendiri. Jadi itu saya bisa lihat untuk di saat mereka setelah percobaan, dan yang akhir dari pembelajaran itu saya memberikan soal evaluasi. Dari soal evaluasi tersebut, Bu Esti bisa menentukan nih, anak ini berhasil atau tidak. Iya. Pembelajaran ini berhasil atau tidak. Oh iya, oke. Apakah soal yang Ibu berikan nanti itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu berikan? Iya, itu akan diberikan, dibuat soal tentang tujuan pembelajaran yang saya sudah rencanakan dalam rencana pembelajaran PPP. Luar biasa. Nah, ya, untuk mendukung keberhasilan pembelajaran besok, media-media yang sudah Ibu siapkan apa? Itu media yang saya sudah sediakan, yang alat dan bahannya ya. Ada kan ini mengenai kemagnetannya. Iya. Kita menentukan pola garis gaya magnet. Jadi kita menyediakan serbuk besi, magnet batang, baru kertas HPS. Oke, biasa. Tentunya akan menarik itu Bu Esti ya. Iya. Karena mereka suka itu kalau ada praktek-praktek gitu. Luar biasa. Nah, Bu Esti, agar semua yang Bu Esti sampaikan tadi, yang Ibu Esti harapkan tadi bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar. Nah, apa komitmen Ibu untuk rencananya besok itu? Komitmen Ibu untuk merealisasikan rencana tersebut itu apa? Ya, komitmen saya agar bisa anak-anak itu di dalam pembelajaran nanti bisa dapat berpikir kritis, ya, komitmen bisa berpikir kritis, bisa berani mengemukakan pendapatnya sendiri, walaupun itu masih kurang tepat atau salah atau apa, yang penting sudah berani dulu permasalahan. Dan yang akhirnya yang terakhir adalah hasil belajar. Hasil belajar ya. Iya, oke. Nah, kalau boleh tahu, siapa sih atau apa ya yang bisa membantu Bu Esti itu untuk menjaga komitmen yang Ibu sudah sampaikan tadi? Komitmen itu jelas yang berperan di situ saya sebagai guru materi itu, pembelajaran itu, dan siswa. Karena kita di dalam kelas itu kan saling kerjasama. Saya memandu mereka dan mereka mengerjakan apa yang saya sudah perintahkan, yang saya sudah bagikan dalam Oke. Jadi kalau kita melihat anak-anak semangat belajar ya Bu Esti semakin mantap nih. Saya harus bisa mengantarkan anak-anak untuk berhasil nih dalam pembelajarannya. Luar biasa. Nah, baik Bu Esti ya, tidak terasa ini waktu sudah mau habis ya. Untuk kegiatan prasupervisi akademik ini. Nah, untuk tindak lanjutnya minggu depan saya mohon izin ya Bu Esti, saya akan masuk di kelasnya Bu Esti. Saya di situ akan mengobservasi jalannya pembelajaran yang akan Bu Esti lakukan, tentunya sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan yang Bu Esti hendak capai, strategi yang Ibu persiapkan, apa saja itu yang akan saya lihat apakah sudah sesuai dengan rencana Bu Esti atau belum. Tapi mudah-mudahan harapan-harapan Bu Esti itu bisa terlaksana dengan baik, ya. Dan
semangat. Dari sini juga saya terima kasih banyak atas waktu Iya. yang telah Bu Esti berikan. Saya banyak mendapatkan pembelajaran nih dari senior saya. Ya, oke. Terima kasih Bu Esti ya atas waktunya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam.